Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bu Miss akan menjelaskan tentang Keibnu IPPN UAN. Sudah siap ya? Ada yang tahu kepanjangan IPNU? Ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sedangkan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kenapa kita harus mempelajari tentang IPNU dan IPPNU? Ya, karena sekolah kita adalah sekolah Ma'arif NU dan para pelajarnya atau siswa-siswinya mereka otomatis masuk dalam IPNU dan IPPNU. Jadi kalian setidaknya tahu mengapa kalian menjadi IPNU dan IPPNU. IPNU dan IPPNU itu adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan pelajar, santri, dan remaja yang berada di bawah Nahdlatul Ulama. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, karena MTS Al-Irsyad itu di bawah Ma'arif NU, Ma'arif Nahdlatul Ulama, maka pelajarnya masuk dalam IPNU IPP NU. Kemudian, apa hubungannya NU dan IPNU IPPNU? IPNU dan IPPNU itu adalah merupakan badan otonom dari NU atau dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu mempunyai beberapa badan otonom. Yang pertama adalah Muslimat. Muslimat ini adalah beranggotakan ibu-ibu. Mungkin pada konteks kali ini bisa nenek-nenek kalian ya. Kemudian GP Ansor, ini adalah para pemuda NU. Mungkin bapak kalian bisa masuk dalam GP Ansor karena masih muda. Kemudian adalah Fatayat. Fatayat ini berarti ibu kalian. Ibu kalian yang masih muda masuknya dalam Fatayat. Kemudian setelah itu baru IPNU dan IPPNU. Jadi IPNU IPPNU ini bisa diartikan anaknya NU. Lah kalau IPNU itu kalian, IPPNU juga kalian ya, bagi yang perempuan, kalau IPNU laki-laki. Kemudian GP Ansor itu ayah kalian, Fatayat itu ibu kalian, Muslimat itu nenek kalian, kemudian pengurus NU itu kakek kalian. Nah, jadi bisa seperti itu. Selain badan otonom di atas, NU itu juga punya badan otonom. Ada Jatman, JKH, ISNU, Pagar Nusa, kemudian Perguno, Sarbumusi. Nah, itu akan kita pelajari nanti di KN1 kelas 7. Nanti ada khusus membahas tentang Nahdlatul Ulama. Sekarang adalah tentang logo IPNU dan IPPNU. Kalau logo IPNU adalah seperti ini. Nah, ini adalah logo IPNU, jadi bentuknya lingkaran. Ini nanti logo dari IPNU akan dipasang di batik ma'arif kalian. Jadi, ketika kalian memasang badge di baju kalian, berarti otomatis kalian sudah menjadi anggota IPNU, karena saat ini kalian mengikuti Makesta. Makesta ini adalah tingkatan pertama pengkaderan IPNU. Ya. Jadi selain Matsama, kalian juga mengikuti Makesta. Makanya ada materi ke IPNU IPPNU-an. Kalau yang ini adalah logo dari IPPNU, bentuknya segitiga. Ini juga akan dipasang bagi yang putri-putri di batik ma'arif kalian. Kemudian IPNU. IPNU itu didirikan pada tanggal 24 Februari di Semarang. Tahun 54 ya, tahun 54 di Semarang. Sedangkan IPPNU, oh ya, tokoh pendirinya adalah Kiai Haji Tholhah Mansur. Kalau IPPNU didirikan pada tanggal 2 Maret di Malang, tahun 1955. Jadi, lahirnya IPNU dan IPPNU ini adalah selang 1 tahun, 54 dan 55. Pada awalnya, yang berdiri pertama adalah IPNU tahun 54, kemudian di tahun berikutnya adalah IPPNU. Kenapa? Ya pada saat IPNU terbentuk, kemudian berpikir, oh ternyata wadah untuk perempuan itu juga perlu, maka dibentuklah IPPNU. Tokoh pendirinya adalah Umroh Mahfudoh. Ini adalah tokoh-tokoh pertama kali yang mendirikan IPNU dan IPPNU. Struktur organisasi IPNU dan IPPNU seperti apa? Struktur organisasinya itu sama dengan NU ya, ada dari tingkat pusat sampai bawah. Yang pertama itu adalah PP IPNU IPPNU. PP itu apa?
pimpinan pusat IPNU IPPNU. Kedudukannya di mana? Yaitu berada di ibu kota. Jadi di ibu kota Jakarta sana ada pengurus pimpinan pusat IPNU dan IPPNU. Jadi membawahi semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah PW IPNU IPPNU. PW itu adalah pimpinan wilayah IPNU IPPNU. Ini berada di provinsi. Jadi di masing-masing provinsi itu ada kepengurusan PW IPNU IPPNU. Di Jawa Tengah ada sendiri, di Jawa Timur ada sendiri, ada kepemimpinannya sendiri-sendiri. Kalau tadi di ibu kota kan satu ya, kemudian punya anggota di bawahnya yaitu berada di provinsi. Terus yang ketiga adalah PC IPNU IPPNU. PC adalah pimpinan cabang IPNU IPPNU. Berada di mana? Iya, kabupaten. Jadi masing-masing kabupaten itu juga ada kepengurusan IPNU IPPNU. Jadi Kabupaten Demak punya sendiri, Kudus punya sendiri, Jepara punya sendiri. Jadi Jawa Tengah itu membawahi beberapa kabupaten. Kemudian yang keempat adalah PAC IPNU IPPNU. Nah, ini mungkin agak dekat dengan kalian karena PAC ini adalah pimpinan anak cabang IPNU IPPNU. Lokasinya berkedudukannya di mana? Yaitu di kecamatan. Jadi kecamatan Gajah ada sendiri, Mijen ada sendiri, Karanganyar ada sendiri. Itu berada di kecamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah PR IPNU IPPNU. Ini adalah pimpinan ranting IPNU IPPNU. Dan juga PK IPNU IPPNU yaitu pimpinan komisariat IPNU dan IPPNU. Ini jenjangnya sama. Kalau PR IPNU itu pimpinan ranting itu ada di desa, kalau PK itu ada di sekolah atau pondok pesantren. Jadi bagi para pelajar yang misalkan di sekolahannya bukan ma'arif ya, jadi mereka bisa bergabung di PR IPNU IPPNU yang berada di desa. Sedangkan kalau di sekolah seperti kita MTS Al-Irsyad di sekolah ya, itu berarti namanya adalah pimpinan komisariat IPNU IPPNU. Sampai sini paham ya? Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus ikut IPNU IPPNU? Ya, karena IPNU dan IPPNU ini merupakan kader atau bibit dari NU. Jadi mulai dari kecil, kalau kita sudah ikut IPNU, nanti kemudian kalau yang laki-laki ke GP Ansor, kemudian ke NU, pengurus NU. Nah, nanti jadi kita itu yang paling kecil. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai wadah perjuangan pelajar NU dalam pendidikan dan kepelajaran. Jadi berjuang, namanya berjuang itu kan berarti dari bawah ya, karena kita pelajar dari bawah, bagaimana nanti bisa menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, jadi kita harus berjuang. Fungsi yang kedua adalah wadah kaderisasi, jadi ini IPNU IPPNU ini adalah sebagai kader untuk mempersiapkan kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus NU dan pemimpin bangsa. Karena kalau tidak dikader dari kecil, otomatis kita itu komitmennya itu kurang. Jadi kalau kadernya dari bawah, otomatis ketika nanti berada di atas itu adalah militan. Yang ketiga adalah wadah penguatan. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdiyah. Itu adalah fungsi yang ketiga. Yang terakhir, wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdiyah, Islamiyah, Insaniyah, dan Watoniyah. Jadi para pelajar nanti bisa berkomunikasi dalam wadah IPNU IPPNU. Tapi jangan khawatir bagi mereka yang bukan pelajar atau di pondok pesantren, tadi kan bisa ikutnya di dalam pengurus ranting ya. Itu juga masih bisa menjadi kader IPNU IPPNU. Bagaimana kita bisa jadi anggota IPNU dan IPPNU? IPNU IPPNU itu punya jenjang pengkaderan. Jadi kalau kalian di sini sudah mengikuti kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan Makesta, masa kesetiaan anggota,
kalian berarti otomatis menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Jadi mudah ya. Jadi bagi yang pengen menjadi anggota IPNU IPPNU, pengkaderan pertamanya adalah ikut kegiatan Makesta. Dan kalian setelah mengikuti kegiatan ini berarti otomatis menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Kemudian yang kedua adalah lakmut. Jadi sesudah mengikuti Makesta, kemudian pengkaderan selanjutnya adalah lakmut, latihan kader muda. Ini nanti akan membahas masalah-masalah penting yang ada di IPNU IPPNU, jadi mengenalkan lebih jauh bagaimana IPNU IPPNU. Terus pengkaderan yang ketiga adalah lakut, latihan kader utama. Yang selanjutnya adalah latpel atau latihan pelatih. Untuk pengkaderan ini biasanya tiap tahun itu berubah, jadi mungkin ada penambahan, pengurangan. Nah, tapi semua itu tidak mengurangi esensi atau isi dari pengkaderan IPNU dan IPPNU. Nah, itu tadi ya. Jadi sekilas tentang IPNU IPPNU. Jadi kenapa kalian itu harus menjadi anggota IPNU IPPNU dan tahu tentang IPNU IPPNU, yaitu karena kalian berada di sekolah ma'arif, otomatis kalian menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Nah, ini ada Mars IPNU. Nanti juga kita akan pelajari ya, kalian nanti yang laki-laki bisa menyanyikannya. Kemudian yang perempuan adalah Mars IPPNU. Di sini ada lagunya seperti itu, di buku panduan mat sama kemarin juga Bumi cantumkan di sana. Nah, nanti kita belajar lagunya seperti apa. Saya kira cukup ya. Itu tadi materi tentang ke-IPNU IPPNU-an. Semoga bisa menjadi dasar pemikiran kalian, kenapa kalian ada IPNU dan IPPNU. Nah, kenapa kalian harus ikut IPNU dan IPPNU. Jadi nanti mulai dari sekarang coba gali bakat kalian dalam IPNU IPPNU. Nanti juga di sana kita akan dikader menjadi Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.